Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada kebalik-kebalik ya, vice versa. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Jadi, ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu. So, kali ini temanya berjudul suara hatinya ke kamu saat ini ya. Jadi kita lihat bagaimana suara hatinya, isi hatinya, perasaan batinnya ke kamu saat ini ya. Oke, aku shuffle dulu. Wah, dia kangen sama kamu ya. Dia tuh bisa dibilang dia mau memikirkan kamu, dia mau cari tahu kamu, dia mau diam-diam memantau kamu, diam-diam dia perhatikan kamu dari jauh ya. Aku ngerasa gitu. Ini beberapa dari mereka yang mau gitu ya, ngecek sosial mediamu. Aku rasa seperti itu. Dan ada yang saat ini, malam ini, atau sebelum tidur, dia bayangi wajah kamu, dia liatin fotomu ya. Kalau kalian yang pernah bikin foto, dia mau lihat fotomu saat ini. Terus ya dia ngerasa baper, ngerasa galau, ngerasa kayak orang yang ya saya sayang nih sama kamu, saya rindu sama kamu, tapi saya bingung ya. Dia ngerasa bingung. Bisa isi hati dengan logika itu bentrok ya. Kan kalau di hati ya, di batin saya maunya kamu, tapi logika saya berkata begini begitu, atau ya ada pengaruh yang lain. Jadi kayak ada rejection ya, semacam penolakan. Aku denial, aku nolak rasa ini, atau ya aku bisalah kendalikan perasaan ini. Kan beberapa di sini lost contact, beberapa di sini berjarak atau nggak dekat lagi ya. Jadi ya jalani aja hidup masing-masing. Dia rasa seperti itu. Tapi nggak mudah ya. Dia susah banget hilangin perasaannya sama kamu. Kamu tuh selalu menggoda. Kamu selalu seksi di matanya. Ini beberapa dari mereka, dia bayangin kamu loh. Kalau kamu ada foto, dia liatin fotomu. Terus dia berfantasi ya. Ya, dia berhayal lah. Andai kamu di sini, pasti aku gemes gitu. Aku gemoy banget sama kamu. Ya, tapi logika dia ngerasa udah ribet ada drama, ada yang lain. Atau ya gue banyak masalah, gue pengennya pasif, ya gue pengennya cuek aja. Atau ya dia ikutin egonya gitu. Tapi ya ujung-ujungnya dia kayak gak bisa menghilangkan perasaannya sama kamu. Tapi ini ada juga ya yang kayak dia berpikir, apa mungkin aku bisa berjuang sama kamu? Apa mungkin aku bisa datang menghampiri kamu? Kan kalau di hati terdalam ya pengen banget sih menghampiri kamu, bicara sama kamu. Tapi kalau dia analisis pakai logika, ya sulit lah. Sulit banget gitu. Mungkin ada yang lain ya. Atau dia berusaha konsisten, dia berusaha komit dengan keputusannya, tindakannya. Atau dia tuh ngerasa kamu udah konsisten melepas dia. Atau kamu kayaknya udah bodo amat sama dia. Dia ngerasa ya kamu udah bahagia sama hidupmu, kamu fokus sama dirimu. Aku ini apalah, aku hanya menggoda hidupmu nanti, atau kamu hanya godaan buat aku. Atau ya aku takut menghancurkan hidupmu lagi. Ada yang ngerasa gitu ya, takut mengganggu kamu. Ada yang segan sama kamu sekarang ya, gak enakan, merasa bersalah.
gitu kak. Tapi karena dia menahan perasaannya, dia memendam hasratnya, jadi ya terbawa mimpi. Atau suatu saat kamu jadi memimpikan dia. Nih, kamu indah banget ya di mata dia. Kamu cantik nih, kamu tampan di mata dia. Apalagi kalau ada rasa bersalah, kan kayak aduh, gimana gitu. Aku sayang sama kamu. Ih, kok baper sih kartunya kan. Jadi ya dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri. Lantas apa sih yang gue mau ya? Kan di hati terdalam, suara hati gue, ya gue pengennya sama lo gitu. Tapi kok logika nggak sejalan gitu. Sampai gue bingung. Hidup gue kayak gimana sih? Apa sih sebenarnya yang gue mau? Gue pengennya ada lo di hidup gue, tapi kenapa gue nggak ngelakuin apa-apa gitu? Ya, gitulah. Aneh. Jadi dia butuh healing. Beberapa dari mereka ngerasa, udahlah, aku harus tenangkan diriku dulu, aku harus healing dulu. Ada masalah nih dalam diriku sendiri. Egoku nih harus diatasi. Dia rasa gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini tebal banget ya, say. Wih. Harus pelan-pelan gemoy. Nah, kita lihat ya kak, apa suara hatinya. Oke, ini aku ambil. Sep. Nah, ini dia. Aku tertutup karena aku nggak percaya diri. Wah, beberapa malu, nggak percaya diri, ya. Entah malu karena punya kesalahan, atau ya aku insecure, aku minder gitu. Atau ada yang lain, aku bisa apa, aku nggak berdaya. Gitu kak, ya. Lalu, aku sayang kamu, meskipun kita berbeda. Wah, adakah yang berbeda? Entah beda pola pikir, beda karakter, atau kita kayak langit dan bumi. Atau ya beda lah kita, udah sangat beda, kamu kemana, kamu ke siapa, aku kemana gitu. Atau ya ada perbedaan. Tapi aku sayang sama kamu. Itu ya, ceripah. Aku bolak-balik lihat profil kamu, tapi aku belum berani menghubungi kamu. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Dia, jangan-jangan dia saat ini, malam ini, dia lihat-lihat profilmu, sosmedmu. Dia lihat nomormu, akun kamu kah? Bolak-balik dia lihat. Tapi dia belum berani hubungi kamu. Gitu. Jangan-jangan waktu kamu online dia ngintip kamu loh, pakai nomornya yang lain kah, atau akunnya yang lain, atau ya dari akunnya gitu nomornya. Nih, mencinta tanpa syarat. Wah, ini mencintai tanpa syarat. Kalau situasinya rumit, sulit ya, dia ngerasa dia bisa apa, atau ya nggak mungkin aku biarin kamu berjuang sendirian gitu. Mungkin kan ada yang lain, halangan, tantangan, rintangannya apa, perbedaan apa, atau ya ada nilai-nilai moral, ada hal-hal yang dia rasa itu bukan kapasitasnya dia. Dia tahu diri dia siapa, dia tahu kamu siapa, jadi ya udah mencintai tanpa syarat. Tapi ya sakit sih, kan nggak memiliki gitu, sulit memiliki. Tapi aku terlanjur mencintaimu, ya. Dia udah terlanjur sayang sama kamu. Cinta tidak bisa memilih, ya udah, anggap aja ini anugerah ya. Mungkin kamu orang yang layak dicintai. Kamu nggak perlu menuntut apa-apa dari aku, atau ya, aku nggak bisa menuntut apa-apa dari kamu. Gitu, ya. Bisa juga, ya dia mau kalian itu mencintai apa adanya, tanpa syarat. Kayak misalnya dia ngerasa hidup dia tuh mumet ya, hidup dia tuh banyaklah persoalan. Atau ada kalanya dia tuh pengen sendiri, pengen menarik diri. Dia mau kamu ngerti gitu. Dia mau kayak, ya kamu paham lah kondisiku, gak usah nuntut apa-apa. Nah, tapi dia udah terlanjur sayang sama kamu.
Ih, kok gemoy ya dari tadi ya? Gemoy banget. Jika kita memang tak bisa bersama, aku ingin memberikan sesuatu buat kamu. Wah, tadi kan ada yang merasa bersalah. Ya mungkin aja itu mau minta maaf. Tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh berjasa di hidupnya dia. Jadi dia bilang kalaupun kita nggak bisa bersama, aku pengen memberikan sesuatu buat kamu suatu saat nanti, ya. Mungkin mau balas budi, merasa berhutang budi sama kamu. Atau ya, kamu tuh pantas lah diperlakukan dengan baik. Aku pengen memperlakukan kamu dengan spesial. Kamu nggak usah mikirin aku gimana. Yang penting ya ini dia mau ngasih sesuatu buat kamu. Cie, apa itu? Halo, aku berusaha realistis ya. Dia bilang aku hanya berusaha realistis. Realistis itu ya hidupnya kayak ya sudahlah. Jalani aja kenyataan. Hidup sesuai realitas saja. Atau ini orangnya logik ya, pakai logika saja. Ya perasaan nomor sekian lah gitu. Jadi dia tuh sekarang hanya mencoba menjalani kenyataan gitu. Atau kayak mungkin takdir kita belum bisa bersama, mungkin takdir kita begini dulu, ya jalani aja lah dulu. Atau ya begini dulu lah keadaan aku. Ya mudah-mudahan kamu mengerti. Ngerti ya? Nih, aku tadi ngomong ya. Aku sering memandang fotomu, gemoy. Jadi, jangan-jangan saat ini sebelum bobo ya, dia mandang fotomu atau setidaknya dia bayangi wajahmu ya. Aku sering memandang fotomu. Cie, bikin lagi lah foto terbaru kamu ya. Ini kayaknya rindu banget dia sama kamu. Ini ada tentang foto, tentang ya bayangan wajahmu, dia bayangkan gitu ya. Cinta terbaik ya. Ini berapa kalian cinta terbaik? Kamu baik banget ya. Dia nggak nemu orang sebaik kamu. Yang lebih dari kamu pun tidak ada. Dia rasa seperti itu. Karma bikin aku ingat kamu. Beberapa tabur tuai. Jadi apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Dia sekarang tersiksa ya. Karena dia pernah menyakiti kamu. Tapi dia jadi teringat sama kamu. Oh, karma itu ada ternyata. Aku sulit berkata-kata tentang perasaanku yang dalam ke kamu. Ini beberapa orangnya, dia orang yang kurang ekspresif ya. Dia kalem, dia pemalu, gak percaya diri. Ini beberapa energi bocil ya. Jadi kayak, ya mungkin masih kekanak-kanakan gitu. Tapi dia cinta loh sama kamu. Dia sayang sama kamu. Tapi dia ini, aku sulit berkata-kata tentang perasaanku yang dalam ke kamu. Kayak ngomong aja tuh sulit ya. Padahal ya gue tahu, ya gue punya mulut gitu. Gue juga punya HP ya buat komunikasi. Tapi ya gue bingung ya. Gue sulit berkata-kata tentang perasaan yang dalam sama lo. Gitu bestie. Ini ada yang memendam perasaannya sudah lama. Yang suka, yang kagum, sayang, cinta, ya berhasrat sama kamu, tapi dia pendam. Mungkin karena keadaannya, situasinya, atau dia rasa ya demi kebaikan lah aku seperti ini, gitu. Atau dia belum siap secara mental ya, belum bisa bersikap dewasa. Aku melihat kamu seperti cerminan diriku. Ini berapa mirror ya? Jadi dia melihat kamu seperti cerminan dirinya. Kamu mirrornya dia. Kamu udah trigger dia. Kamu bikin dia tuh berkaca. Supaya dia tuh koreksi diri. Apa yang salah di dalam dirinya yang harus diperbaiki. Itu, wah luar biasa sih. Ini bikin baper banget nih isi hatinya ini ya. Suara hati gemoy. Kan ini tadi aku bilang, ada yang merasa kamu berjasa di hidupnya. Makanya dia bilang terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kamu udah pernah baik, udah pernah sayang sama aku. Atau ya, kamu orangnya tulus mungkin, kamu orangnya sabar.
Ini beberapa kalian, kamu punya inner beauty ya. Kamu tuh ada semacam kebaikan yang terpancar dari dalam. Ada kepribadianmu, ada kebaikan dari dalam dirimu yang membuat kamu tuh sangat keibuan, kebapaan, mengayomi, melindungi, menolong, menyayangi gitu. Jadi ya dia merasa berterima kasih sama kamu. Setidaknya kan dia rasakan kasih sayang dari kamu. Itu bikin dia baper, ya. Ini kalau ada orang yang keras, ya ujung-ujungnya baper sama kamu. Kalau ada orang yang sosokan realistis, tapi ternyata ya baper juga sih mikirin kamu. Atau ya hati siapa yang tahu sih ya. Kan ada masa-masa dimana seseorang terdiam, apalagi saat dia menyendiri, dan di situ ada seseorang yang dia pikirkan. Orang yang dia pikirkan itu adalah orang yang dia cintai, yaitu kamu, gemoy, ya. Aku cuma pura-pura kuat di hadapan orang-orang, ya. Ada nih orangnya sosokan kuat, sosokan mau terlihat hebat, sosokan mau terlihat jago, ya. Emang apa sih yang terjadi di antara kita gitu? Kayak pura-pura bodoh gitu loh. Atau ya dia lanjutin hidup ya tanpa merasa harus berbuat apa gitu ke kamu, tapi tetap aja kayak itu semua pura-pura gitu, itu fake ya, palsu. Dia hanya bertopeng selama ini. Atau kamu kalau lihat dia, kamu rasa dia baik-baik aja, ternyata enggak ya. Kalau orang yang logik ya, yang pakai logika pasti berusaha pura-pura kuat di hadapan orang-orang, tapi hatinya yang lemah siapa yang tahu. Apalagi kalau menyendiri ya. Aku ngerasa orang ini kalau dia menyendiri, dia bisa sedih sesedih-sedihnya, bisa emosi-emosian, nggak jelas. Kalau lagi sendiri bisa marah-marah. Karena apa? Ya, dia dia selama ini pakai topeng gitu, nggak hidup apa adanya. Jadi kalau kita palsu ya, kita fake gitu. Nah, saat kita menyendiri, di situ kan kita buka topeng ya. Itu sakit sesakit-sakitnya. Karena apa? Nggak bisa membohongi perasaan sendiri lagi. Kayak orang yang, aku tuh ngapain sih sebenarnya? Aku tuh nggak menginginkan hidup yang palsu gitu. Aku hidup kayak seperti dunia yang nggak aku inginkan. Maksudnya ya, aku tuh pengen hidup aku tuh begini, begitu, tapi kok malah bukan itu yang terjadi. Atau ya, aku hidup sama siapa sih gitu. Kan yang aku cintai kamu. Ya, dia kalau menyendiri kayak gitu tuh. Emosional, bisa marah-marah sama dirinya sendiri. Ya, bisa nangis juga gitu. Lalu, aku ingin kesempatan kedua. Beberapa ini datang lagi, pengen kesempatan kedua. Pengennya ya sama kamu lagi gitu. Lalu ini ada sampai memutih rambutku, aku akan tetap mencintaimu. Ini ada yang koneksinya sudah lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Nggak ada sih expirednya, nggak ada kadaluarsanya. Awet soalnya. Awet banget ya. Jadi ya sampai memutih rambut, sampai kita lanjut usia, tetap mencintai ya. Dia tetap mencintaimu gitu. Ya bisa aja jalan hidup kita beda, tapi aku ngerasa kalian yang ada koneksi spiritual, ini perasaan dia susah hilang sama kamu. Atau memang seumur hidupnya dia akan mencintai kamu. Ini beberapa memang tentang karma, tapi memang ini ada yang koneksinya spiritual, partner jiwa ya. Jadi kalaupun di kehidupan kita sulit menyatu, tapi secara jiwa kita menyatu, partner jiwa, begitu. Atau ya, bisa saja kita tuh di kehidupan sebelumnya, kayak di kehidupan zaman purba dulu, kita sebenarnya punya hubungan gitu. Tapi di kehidupan sekarang, ya kita cuma bayar karma, cuma berkoneksi gitu doang, ngerasain sakit, perih gitu. Tapi, di kehidupan selanjutnya nggak menutup kemungkinan kita bisa bersama. Jadi kan ada tuh semacam reinkarnasi, atau ya ada kayak kita tuh ada yang berkali-kali pernah hidup di dunia ini ya, berkali-kali hidup. Nah kamu sama dia kalau
misalnya nggak berhasil dalam koneksi ini di kehidupan sekarang, bisa aja di kehidupan selanjutnya kalian bertemu lagi. Gitu. Ya, mudah-mudahan ngerti ya. Atau coba Google reinkarnasi itu apa. Coba dibaca ya. Ya kalau mau. Aku terpaksa harus bersama yang lain ya. Siapa yang bersama yang lain? Jadi dia ngerasa aku terpaksa bersama orang lain ya. Mungkin udah terlanjur begini, begitu. Atau demi kebaikan. Atau ya pengaruh siapa? Atau apa ya? Keadaan yang membuat seseorang bersama yang lain. Atau sudah terlambat menurut dia. Ini bisa kamu atau dia ya. Nih, aku sering stalking kamu. Ya, dia sering memantau kamu, lihat sosial mediamu. Itu hati kecilku masih mencintai kamu. Ya, hati kecil, hati terdalam. Ya, memang logikaku ya, pikiran aku sih bisa aja aku kendalikan. Tapi hati kecil kan sulit dikendalikan. Hati kecilnya itu masih mencintai kamu. Siapa sih yang bisa mengendalikan hati kecil ya? Hati kecil itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu. Kayak ya orang yang dia sayang itu kamu. Emang bisa memilih apa untuk sayang sama ini, sayang sama itu kan enggak. Apalagi kalau ini koneksi spiritual. Ya, tidak bisa memilih begitu aja. Mungkin orang yang terpilih itu kamu di hidupnya. Gitu. Tapi terlepas dari bisa bersatu atau enggak ya, setidaknya udah jadi partner hidup sih, partner jiwa ya, udah jadi partner jiwa gitu. Aku rasa ya beberapa bisa aja nanti ujungnya jadi partner hidup juga, cuma label partner jiwa itu sudah ada ya. Lanjut nih, wah ini bucin banget dia sama kamu saat ini ya. Sekarang dia tuh benar-benar lagi mikirin kamu, susah tidur. Dia tuh jadi sering begadang belakangan ini, mikirin kamu aja. Atau nih kalian jadi susah tidur juga gitu. Aku ngerasa kayak kamu sama dia ini kan terkoneksi. Nah, kalau dia di sana kepikiran kamu, ya kamu jadi kepikiran dia. Dia susah tidur, kamu jadi susah tidur. Mungkin udah pernah gitu ngerasain hal seperti itu ya. Terus ini ada energi twin flame ya, energi kembaran jiwa, mirror. Aku ngerasa kalau kamu udah mulai ikhlas, udah berdamai dengan koneksi ini, nah dianya belum. Dia masih baper banget sama kamu. Dia ngerasa aneh, ini perasaan apa sih yang kurasakan? Perasaan aku tuh bisa mengendalikan semuanya pakai logika, tapi kok ini perasaan susah banget di handle. Gak tahu, baper banget sama kamu sekarang, cie. Nah ini nih, kayak masih berharap sama kamu. Lalu dia manifestasi perasaannya. Nih, di dalam diam dia terkoneksi sama kamu. Jadi orang ini ya, walaupun dia nggak familiar soal koneksi spiritual ya, walaupun orang ini nggak terlalu tahu istilah-istilah koneksi spiritual, tapi pada dasarnya ya dia bisa kontak batin sama kamu, dia bisa koneksi spiritual dengan kamu gitu. Maksudnya ya orang kayak gini diam-diam kan bisa bicara di dalam batinnya. Dia bisa bicara dalam hatinya. Dia sebut namamu, dia panggil namamu. Apalagi kalau dia bayangin wajahmu, dia lihat fotomu. Terus dia ngomong dalam batin gitu. Kamu kan jadi kesetrum gitu, kayak ih kok tiba-tiba teringat dia gitu. Atau ya kalau suatu saat kamu memimpikan dia tanpa sengaja, ya memang dia di sana memikirkan kamu. Dan kalau kamu ngerasain sesuatu ya, seperti dia mau nyampaikan pesan batin ke kamu, ya kamu bisa menerima. Kayak ada nih yang mau dia sampaikan. Tiba-tiba kamu kontak batin sama dia, dan kamu rasakan dia mau bilang ini, mau bilang itu. Ya pasti kamu ngerasa gitu. Kayak, ya coba gitu kamu lihat keseharian kamu. Pernah gak kamu ngalamin hal kayak,
kamu ngerasa terjadi sesuatu sama dia begini, dia tuh sebenarnya pengennya begini sama kamu, tapi ya karena ini karena itu belum terrealisasi. Nah, kalau kamu gunakan intuisimu kan kamu nangkap gitu energi batinnya itu, jadi kayak pesan batinnya itu nyampe ke kamu gitu. Oke. Nah, kita lihat ininya ya. Oke. Hurufnya dulu di namamu atau dia. Ada huruf ini. Huruf B, R, S, M, K, U, W, E, I, T, A, D, J, N, V, C, ada P, H. Oke, zodiaknya dia atau kamu yang dominan terbaca ya. Di sini muncul zodiak Aquarius, Taurus, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Capricorn, Aries, sama Leo. Oke? Apalagi say? Oke, ini tempat ya. Bisa dekat daerah ini, dari tempat ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ke tempat ini kah? Nah, wah, di sini ada Dubai, Jogja, Lampung, Mojokerto, ada Medan, Mataram, Bukit Tinggi, Cirebon, Gorontalo, Sidoarjo, ada Makassar, ada Brebes, Timor Leste, ada Malang, Kendari, Batam, Pekalongan, Banjarmasin, Garut, Bengkulu, ada Banyumas, ada Cianjur ya, ada Banyuwangi, Palembang, ada Depok, Majalengka, Korea, Trenggalek, Malaysia, Amerika, ada Thailand, ada Pekanbaru dan nah, ada Afrika ya, Pekanbaru dan Afrika. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.